Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau logika boleh dikedepankan dalam agama, kalau agama boleh mengedepankan logika, pasti yang diusap ketika mengusap sepatu adalah bagian bawahnya, bukan atasnya. Kenapa? Karena bagian bawah yang dipakai nginjek, yang kena kotoran pasti bagian bawah. Tetapi apa kata Sayyidina Ali? Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Sangat disayangkan kalau ada orang Islam yang pelit sama surga. Yang boleh masuk surga cuma golongannya doang, yang lain nggak masuk surga gitu. Bid'ah dikit-dikit neraka, bid'ah dikit-dikit neraka. Padahal banyak amalan-amalan yang bisa masukin kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa berani mengatakan orang masuk neraka, sedangkan kalau dia yang dikatakan orang masuk neraka ini tiap hari wudunya bagus, sempurna, kemudian tiap hari dia baca doa setelah wudu ini. Apa berani dia menentang hadisnya Rasulullah SAW? Ini hadis yang selanjutnya daripada kitab Masah alal Khuffain, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, khalifah yang keempat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, "Galau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Kata beliau, kalau saja agama ini pakai logika. Nah, ini serangan buat orang liberal nih. Hah? Buat orang-orang liberal. Dijawab sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi dulu jauh sebelum Islam sampai kepada kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib udah jawab duluan. Buat ente-ente orang yang suka pakai logika, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau saja agama selalu menggunakan logika, bukan nggak boleh pakai logika, boleh tapi tidak boleh dikedepankan. Kalau agama pakai logika, saya mau tanya dulu, kita kira-kira logika kita nyampe nggak? Kalau agama pakai logika, harusnya yang diusap itu ketika kita mengusap sepatu, bersuci dengan mengusap sepatu, kira-kira bawahnya atau atasnya? Hah? Bawahnya atau atasnya? Bawahnya. Berarti logika kita sama ya, alhamdulillah ada sama Sayyidina Ali. Walaupun dikit gitu. Ya karena memang bedanya dikit. Sayyidina Ali dikit-dikit sholat, kita dikit sholat. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau logika boleh dikedepankan dalam agama, kalau agama boleh mengedepankan logika, pasti yang diusap ketika mengusap sepatu adalah bagian bawahnya, bukan atasnya. Kenapa? Karena bagian bawah yang dipakai nginjek, yang kena kotoran pasti bagian bawah. Tetapi apa kata Sayyidina Ali? Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Tetapi yang aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atasnya. Kenapa? Karena ad-din bil ittiba la bil ibtida. Agama tuh ngikut, manut, bukan ngebuat. Ngikutin apa yang dicontohin sama Rasulullah SAW, bukan ngebuat-buat. Jadi jangan pakai logika. Ini kan enggak, orang liberal memang dasarnya udah ngaco, sukanya pakai logika, jadi dia logika terus gitu. Allah bilang aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat, karena ingat kepada aku. Besok dia bilang nggak usah salat. Besok nggak usah salat, yang penting ingat Allah. Besok penting dosa makan, ingat makan aja. Kira-kira kenyang nggak? Kan enggak. Nggak usah salat. Kenapa? Karena salat tujuannya untuk ingat Allah katanya. Jadi ente cukup ingat Allah aja udah, nggak usah salat. Ini orang-orang yang menggunakan logika. Padahal dalilnya nakal, dalilnya dari Al-Quran, tetapi dipakai yang salah. Pakainya karena ngedepanin logika dulu, bukan Al-Qurannya dulu. Makanya logika ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akal kita nggak boleh didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Harus Al-Quran dan Sunnah dulu, baru akal kita bantu. Zaman Sayyidina Ali udah ada, Sayyidina Ali. Zaman Rasulullah SAW udah ada, Sayyidina Ali yang bilang, kalau pakai logika, harusnya yang diusap bawah. Nah, sekarang bagaimana cara mengusap di dalam mazhab Imam Syafi'i? Fikihnya, Imam Syafi'i berpendapat menyatukan dua hadis ini yang tadi. Tadi kan hadis ini kan mengatakan ada isnadnya dhaif ya. Itu mengatakan Rasul mengusap atas dan bawah. Maka Sayyidina Al-Imam Ibn Idris, Muhammad Ibn Idris Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i mengambil pendapat bahwa masah alal khuffain itu caranya adalah dua-duanya. Tangan kiri, ini maaf nyontoinnya agak susah ya, ada meja. Ini misal kaki ini ya,
tangan kirinya. Nah, ini tangan kiri, maaf, tangan kiri megang bagian belakang. Nih, megang bagian belakang, megang bagian belakang. Nah, ini begini ketemu di depan set gitu. Jadi, masah alal khuffain kalau madhab Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i berpendapat dua-duanya, atas plus bawah. Ketika kaki kiri, intinya tangan kiri megang bagian bawah, tangan kanan megang bagian atas. Ini telapak tangannya. Contohin lagi nih, gini, maaf, ini megangnya bagian belakang, dari belakang. Jadi dari belakang ke depan, tapi secara bersamaan, bertemunya di depan. Bertemunya di depan. Tangan kanannya megang bagian atas, tangan kirinya megang bagian bawah, tetapi dari belakang, akab, dari akab. Satu hadis Rasulullah SAW itu ada di Umdatul Ahkam ngomong, wailun lil aqabi minan nar, celaka tempatnya neraka wel. Bagi orang yang akabnya ada di neraka well. Maksudnya akabnya apa nih? Belakang ini nih, tumit. Celaka orang-orang yang tumitnya tempatnya di neraka. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW, bukan cuma sekarang. Dari zaman Rasulullah SAW banyak orang wudhu lupa memperhatikan tumitnya. Karena tumit bagian belakang. Jadi tadi ketemunya begini nih, tangan kiri di bawah, ngusap ke bawah, tangan atasnya begini. Ketemunya di depan. Begitu. Bawah, atas. Jadi karena memang bagian belakang itu hati-hati, rawan. Sampai Rasulullah wailul aqabi minan nar, langsung dicap sama Rasul. Hati-hati, tumit kita bagian daripada tumit yang ada di neraka. Jadi anak ingat, insyaallah. Dulu waktu anak lagi belajar lagi di Yaman, ada kawan anak ini malah bercanda gitu. Kata dia, dosen lagi nyelasin, wailun al-aqab minan nar katanya. Celaka tumit yang tempatnya di neraka wel. Dijawab, ya saya nggak apa-apa kalau aneh tumitnya di neraka, yang penting yang lainnya di sorga katanya. Dia bercanda maksudnya. Dia maksudnya bercanda, nggak apa-apa kalau cuma tumit doang mah, yang penting yang lainnya di sorga. Ya maksudnya pengen bercanda. Dijelasin langsung, mana ada tumit doang di neraka. Maksudnya itu Rasul ngasih gambaran. Tumitnya jadi neraka, ya seujung-ujung badan di neraka semua. Maksudnya hati-hati. Ini maksudnya Rasul ngomong gitu, hati-hati kita masuk neraka cuma gara-gara tumit doang. Iya, gara-gara tumit doang. Makanya tadi pintu sorga banyak, pintu neraka juga banyak, gampang. Pintu neraka banyak, pintu sorga juga banyak. Hati-hati, tinggal kita pilih mau yang mana nih, banyakan yang mana. Hati-hati cuma gara-gara tumit. Ini masah alal khuffain. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya wa an Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla yanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihin illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Yang selanjutnya adalah masih dari bab masah alal khuffain, diriwayatkan oleh Sayyidina Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Kata beliau, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kalau kita bepergian. Karena Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran. Kalau kita berpergian, kata Sayyidina Safwan. Rasulullah SAW memerintahkan kalau kita bepergian, apa yang diperintahkan oleh Rasul? Alla yanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihin. Kita nggak boleh atau tidak dianjurkan melepas sepatu kita yang dari kulit selama 3 hari 3 malam. Jadi ini perintahnya dari Rasulullah SAW, dikasih rukhsah. Makanya mazhab Syafi'i kalau ada rukhsah itu dipakai rukhsahnya tuh kalau mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik, kalau rukhsah selama tidak lagi nggak berat, tetap jalanin yang sempurna. Ya, misal mazhab Imam Syafi'i ini bepergian jauh, ya kan? Sekarang 80 km tuh ditempuh 1 jam udah bisa. Ya, aneh dari sini ke Karawang lebih dari 80 kilo. Lebih dari 84 bahkan udah masuk jarak safar, jarak qashar. Udah bisa, tapi nggak nyampe 2 jam, 1 jam kalau lagi cepet, 1,5 jam paling lama. Udah bisa jamak qashar. Kalau Imam Syafi'i disuruh pakai. Kenapa? Karena itu rukhsah dari
Allah melalui lisan Rasulullah SAW dipakai aja, dikasih rukhsah kok belagu, istilahnya begitu, dikasih keringanan belagu. Itu kalau mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik enggak. Kalau mazhab Imam Malik, kerjakan sempurna selama Anda bisa, selama nggak berat, kecuali emang capek, perjalanan jauh sampai 10 jam nyetir, nah baru tuh kosor katanya. Tapi kalau nggak nyupir, nggak disetirin, nyantai doang juga sama kan, berarti nggak nyusahin kan. Waktunya sholat zuhur berhenti sholat, waktunya sholat asar berhenti sholat. Ini kata Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i kita kan Imam Syafi'i ya. Jadi banyakkan rukhsahnya. Nah ini Rasulullah SAW nyuruh kita, karena memang kebiasaan orang-orang dulu, kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, karena memang masanya masih masa perang, masa futuhat, masa pembebasan, pembukaan kota, penyebaran agama Islam, jadi banyak perang. Nah itu memang pakai sepatu kulit, memang pasti pakai khuf. Nah kata Rasulullah SAW, Rasul nyuruh, ya'muruna, jadi perintah. Ada kaidah fikih mengatakan al aslu fil amri lil ijab. Asalnya, dasarnya perintah itu untuk sebuah hukum wajib, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa itu sunnah. Setidak-tidaknya perintah ini adalah sunnah, karena perintah dari Rasulullah SAW. Rasul nyuruh jangan ngelepas sepatu kalau lagi melakukan safar. Kalau lagi melakukan safar, batasnya safar berapa? Itu jarak qasar. Udah lebih dari 84 kilo, safar pakai khuf jangan dilepas. Selama berapa? Selama 3 hari 3 malam. Tujuannya untuk apa? Ini, meringankan. Jadi ketika wudhu nggak usah dilepas membasuh kakinya, cukup basuh khuf. Illa, kecuali min janabatin, kecuali kalau junub, baru dilepas kata Rasulullah SAW. Jadi kalau junub dilepas, kan harus mandi. Artinya ini juga menunjukkan sebuah hukum dalam fikih, bahwa junub tidak bisa diganti dengan membasuh khuf. Jadi nggak bisa junub kemudian bagian kakinya nggak dibasuh dengan air. Kan syaratnya mandi junub kan cuma dua, syarat rukunnya mandi junub kan cuma 2. Niat sama ta'mimul badan bil ma, meratakan badan dengan air, udah cuma 2 doang. Nah ini meratakan badan dengan air ini nggak bisa diganti. Anda kan lagi pakai sepatu, ngusap sepatu aja, yang dibasahin sepatunya aja, itu nggak bisa. Khusus janabah, khusus junub, khusus mandi. Tetapi walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, kalau buang air besar, kalau buang air kecil, kalau batal karena sebab tidur, maka nggak usah dicopot. Karena kan yang membatalkan wudhu kan setidaknya di Safinah kan ada 4 ya. Keluar sesuatu 2 jalan, hilang akal. Nah, hilang akal ini kan sebab tidur dibahas tuh. Jadi kalau keluar sesuatu dari 2 jalan jangan dibuka, nggak usah dibuka. Kalau hilang akal sebab tidur juga jangan dibuka. Kemudian yang ketiga, bersentuhan laki perempuan tanpa ada penghalang, dua-duanya baligh, bukan mahram, juga jangan dibuka. Yang harus dibuka apa? Ilajul hasyafah fil farj, atau khurujul mani, atau intinya janabah. Jadi daripada yang membatalkan wudhu itu nggak ada yang harus dibuka. Tetapi kalau sudah wajib mandi, wajib dibuka khufnya. Baru mandi, baru jalanin seperti dari awal lagi, bersuci, pakai lagi. Jadi ini masalah khuf. Batasannya berapa? 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam gimana? Buka. Setelah 3 hari 3 malam buka, wudhu lagi dari awal, baru pakai lagi. Itu kalau jalannya masih lama, masih terus lanjut. Nah, dulu kan perjalanan orang-orang nggak sebentar itu. Perjalanan lama-lama, jauh-jauh. Kalau udah melakukan safar mereka jauh-jauh. Kayak dulu ngantar surat antar kerajaan itu, dulu antar kerajaan Islam kan belum ada SMS, belum ada WA ya. Sekarang tinggal WA 1 menit nggak nyampe, 1 detik klik sampai langsung. Nah, dulu kan nggak ada WA, nggak ada SMS, itu namanya pakai barid. Barid itu pos, antar pos. Nah, 1 barid itu jaraknya 40 kilo. Makanya ini kalau kita lihat ke kitab-kitab asli fikih itu disebutkan jarak safar itu apa? Baridain, 2 barid. 40 kilo lebih, 42, satu riwayat ada yang mengatakan 41, satu riwayat ada yang mengatakan 42. Ada yang sampai 44. Jadi jarak safar, jarak qasar paling jauh 88 km. Jadi 2 barid, 2 kali pos. Rasul dulu baridain, 2 barid baru boleh qasar.
baru boleh jarak safar. Kurang lebih 83 kalau mazhab Imam Syafi'i, 83-84 kilometer. Ini jadi lebih dari 3 hari 3 malam, copot dulu, wudu lagi, baru pakai lagi, boleh ngusap lagi. Nah yang selanjutnya ini yang terakhir, pertanyaannya boleh atau tidak kalau lagi nggak bepergian masah alal khuffain. Ini ditemukan jawabannya di lanjutannya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim, yakni fil mashi 'alal khuffain, akhrajahu Muslim. Yang selanjutnya adalah diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layalihinna lil musafir. Nabi Muhammad SAW mengizinkan 3 hari 3 malam bagi musafir. Musab 3 hari 3 malam batasannya. Batal ngulangin seperti itu lagi. Wa yauman wa lailatan lil muqimi. Sehari semalam buat orang yang mukim. Orang mukim itu apa? Orang yang enggak lagi musafir. Jadi kita boleh nih. Kita boleh. Boleh. Mau masah alal khuffain tinggal nanti habis ini wudu, udah sempurna wudunya. Kalau punya sepatu dari kulit, jadi ini kalau mau jalanin sunnah. Jadi ini bisa kita jalanin kalau pengen ngikutin sunnahnya Rasulullah SAW, nyontoh walaupun cuma sehari. Lagi nggak bepergian, wudu yang baik, yang benar, udah selesai wudunya, udah suci, kita punya sepatu bot gitu, sepatu yang lebih daripada atas mata kaki, terbuat dari kulit, pakai. Itu makan lucu ya. Ya iya, nggak kemana-mana tidur pakai sepatu gitu. Karena ini sepatu batal gitu, kita nggak bisa ngusap lagi sepatunya kalau udah dicopot. Ya, jadi batalnya ngusap sepatu apa? Kalau udah dicopot, kalau udah dicopot ya nggak bisa, harus wudhu lagi, pakai lagi. Ya kecuali orang barat di dalam rumahnya pakai sepatu gitu ya. Ya kalau kita kayaknya lucu, kemana-mana pakai sepatu, ngotor-ngotorin aja lah. Tidur pakai sepatu susah banget kayaknya dah. Ya karena nggak biasa, tapi boleh kita praktekin seharian doang atau 1 kali sholat, 2 kali sholat, kan batasannya memang sehari semalam. Misal nih habis ini kalau memang punya sepatu dari kulit, lebihin mata kaki, habis ini wudhu segala macam pakai, kemudian nggak dicopot sampai asar, kan berarti zuhur wudhu kita kan. Misal tidur qailula, tidur sebelum zuhur, nah, kan qailula sunnah, tidur sebelum atau setelah zuhur tidur gitu. Bangun tidur, nah kan tadi naum, kalau naum gak usah dicopot, tidur, bangun tidur, wudhu, bangun tidur wudhu, basah, usap. Ya, cuma begitu berangkat ke masjid, ke majelis, ya, mau sholat kalem nih orang apa-apaan, sholat pakai sepatu, katanya. Masih mending kalau cuma ditanya, kalau diusir. Ya, iya. Jadi emang susah di sini kita mau praktekin susahnya. Kenapa? Karena memang di tempat kita udah nggak kayak dulu Rasulullah SAW. Ya kan dulu Rasul sholat di atas padang pasir. Alasnya adalah pelepah-pelepah kurma. Jadi memang sholatnya di atas padang pasir. Ya pantas kalau nggak copot sepatu kita. Ya Allah di sini saya ngomel langsung dari sini. Kita pakai sepatu. Kecuali kalau sudah jelasin ya. Kecuali kalau ini bersih kok suci gitu. Jadi ini bisa dilakukan 1 hari 1 malam. Wallahu a'lam bishawab. Nisbatul amri ilaihi aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna 'ala alladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati.